Halo, selamat siang. Hari ini saya berada di stasiun Sukabumi, stasiun besar kelas C yang berada tepat di tengah kota Sukabumi. Hari ini saya sudah konfirmasi dengan petugas loket, dan di sana nanti saya akan menanyakan berbagai macam hal mengenai pelayanan mereka saat masa Natal dan Tahun Baru. Mari. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di stasiun Sukabumi, stasiun besar kelas C yang berada tepat di tengah kota Sukabumi. Dan di samping saya sudah berada petugas loket. Boleh Mas dipersilahkan? Nama saya Gios Fajiradisa sebagai petugas loket stasiun Sukabumi. Oke, Mas Gios ya. Baik Mas, nanti saya akan menanyakan beberapa hal. Mungkin Mas Gios bisa dijawab ya. Boleh. Pertanyaan pertama nih. Apa tugas utama petugas loket di stasiun Sukabumi? Tugas utama petugas loket yaitu adalah melayani calon penumpang dalam hal penjualan tiket. Oke Mas Gios, untuk pertanyaan kedua nih. Sudah berapa lama Anda bekerja sebagai petugas loket di stasiun Sukabumi? Untuk petugas saya masuk mulai September 2023 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 3 bulan. Oke, 1 tahun 3 bulan. Oke, baik. Pertanyaan ketiga nih Mas Gios. Kapan waktu paling padat dalam pelayanan loket selain saat masa Natal dan Tahun Baru? Biasanya waktu padat itu dimulai dari hari Jumat sampai dengan hari Minggu. Jumat sampai hari Minggu. Oke. Baik, pertanyaan keempat nih. Bagaimana tantangan yang sering dihadapi Mas Gios sebagai petugas loket? Untuk tantangan sih biasanya di saat kondisi ramai, penumpang ada yang tidak mau mematuhi peraturan di stasiun. Baik, pertanyaan terakhir nih. Di mana biasanya para penumpang bisa membeli tiket secara online? Untuk pembelian tiket biasanya kita melalui aplikasi, yaitu aplikasi Akses by KAI, atau jika mereka tidak memiliki aplikasi, mereka bisa membeli lewat Indomaret atau Alfamart. Baik, Indomaret atau Alfamart ya teman-teman. Baiklah wawancara kita hari ini. Terima kasih juga untuk Mas Gios atas informasinya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, hari ini saya sudah bersama narasumber kita yang kedua, yaitu seorang petugas ticketing officer di stasiun Sukabumi. Bolehkah perkenalannya? Oke baik, sebagai izin perkenalkan diri, nama saya Devina Rizkia sebagai ticketing officer di stasiun Sukabumi. Baik Kak Devina. Oke Kak, nanti aku mau ngasih beberapa pertanyaan, mungkin 1-4 pertanyaan ya. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih, sekarang kan bulan Desember ya. Nah, nanti tuh akan adanya libur Natal dan Tahun Baru. Biasanya ada peningkatan penumpang nggak sih saat masa Natal dan Tahun Baru? Jelas banget, karena memang tidak di hari saat Natal dan Natal doang, karena memang di hari weekend pun kita pasti ada peningkatan penumpang, apalagi terutama yang jarak dekat ataupun jarak jauh. Dan pasti banyak banget kayak penambahan penumpangnya tuh kayak drastis banget gitu, karena memang yang pertama itu kan Natal, yang kedua pasti libur panjang anak-anak sekolah gitu kan, dan pasti sih itu sangat pasti penuh banget stasiun Sukabumi gitu. Oke, jadi bukan hanya Natal dan Tahun Baru ya, tapi mungkin di weekend juga ya. Oke. Baik Kak Devina, untuk pertanyaan kedua nih. Biasanya saat Natal dan Tahun Baru seperti ini, ada nggak sih persiapan tertentu Kak, utamanya untuk petugas loket? Baik, untuk saya sendiri pribadi biasanya itu kan karena akan menghadapi penumpang yang cukup berubah drastis itu, karena peningkatan penumpang, penambahan penumpang itu kayak sampai hampir setengahnya dari biasanya. Biasanya sih kita harus good mood dulu ya, karena memang menghadapi penumpang yang berbagai macam-macam, kayak ada yang tidak sabar, kayak ada yang pokoknya macam-macam banget deh. Minimal kita tuh harus fisik tuh harus sehat, harus good mood, karena memang pertama itu kita harus ramah kepada semua penumpang gitu. Oke, baik Kak. Untuk pertanyaan ketiga nih. Di mana sih biasanya para penumpang membeli tiket di saat-saat hari liburan seperti ini? Biasanya kalau memang mereka yang biasa biasa naik kereta itu biasanya mereka pembelian lewat aplikasi online, lewat Akses by KAI biasanya. Tapi ada juga yang belum paham cara pembelian lewat aplikasi itu, mereka lewatnya manual ke sini, dan saya pun dari jauh-jauh hari untuk biasanya di hari weekend ataupun di hari-hari besar saya menyarankan untuk lewat aplikasi, karena memang tiketnya tuh selalu habis di hari-hari besar, apalagi di hari weekend. Maka dari itu saya coba sarankan untuk kepada penumpang itu pembelian lewat aplikasi, kalau nggak lewat market-market tertentu gitu. Baik Kak Devina, untuk pertanyaan terakhir nih. Bagaimana cara Kak Devina mengedukasi para penumpang yang tidak mau mematuhi aturan?
Oke, di sini kita kan kerja semua pasti punya sesuai pekerjaannya sesuai SOP ya, dan terutama itu dari segi pembelian tiket. Dan itu pembelian tiket tuh harus satu identitas satu orang, dan kita kadang di mana ada orang-orang yang penumpang itu nggak paham bahwa identitas itu boleh dipakai oleh beberapa orang, karena itu nggak boleh banget. Di sini kita kayak harus sabar banget gitu, kayak ngasih taunya oke, ini harus satu identitas satu orang. Dan terutama itu identitas yang paling penting saat pembelian tiket, dimanapun, kemanapun, mau jarak jauh ataupun jarak dekat. Karena memang kita kan tidak pernah tahu ya, suatu saat ada yang tidak diinginkan yang terjadi, dan identitasnya tidak sesuai dan kita tidak bisa ditemukan, dan sedangkan identitas orang lain mereka yang pakai, dan sedangkan orang itu bukan yang atas nama identitas itu, sangat-sangat susah bagi untuk kita gitu. Nah, oke, baik guys. Jadi semuanya kita bisa sebutkan sedikit ya untuk para calon penumpang. Barangkali ada yang ingin liburan memakai transportasi kereta api, kalian ini tidak perlu untuk membeli tiket berdesakan untuk mengantri panjang. Kalian bisa lewat online yang sangat-sangat praktis banget tanpa perlu harus mengantri. Betul. Yaitu lewat aplikasi Akses by KAI ataupun lewat Traveloka, Shopee, itu semua sudah ada, ataupun di market-market terdekat kalian seperti Indomaret, Alfamart gitu. Oke pemirsa, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Terima kasih juga buat Kak Devina yang mau menyempatkan diri untuk sesi wawancara kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.